Ibu dan Bapak, untuk kelancaran acara pada pagi hari ini, marilah kita membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Penguatan kurikulum melalui pengembangan STEM secara resmi saya buka. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, perkenalkan saya Bapak Dadan. STEM, Sains, Teknologi, Engineering, dan Math. Sains itu dalam huruf kan kontennya, ya. Konten sains itu sebenarnya adalah dari konten dari adik-adik yang Bapak Ibu elaborasikan di dalam pembelajaran, ya. Teknologi, ya, apapun yang namanya perkakas, piranti, peralatan, dari mulai teknologi itu ada di sekitar kita, ya. Bahkan produk teknologi sekarang hampir seluruh 90% yang ada di rumah kita itu adalah produk teknologi engineering, ya. Engineering. Nah, inilah kelebihan STEM itu ada yang namanya proses engineering. Sebenarnya engineering itu tiap hari Bapak dan Ibu lakukan, ya. Nah, Bapak dan Ibu menyusun RPP itu berdasarkan polanya itu pola engineering. Nah, Bapak dan Ibu udah besok ingin mengajar itu definisikan dulu problemnya kira-kira apa. Itu tidak bisa hanya sekedar diinformasikan, itu yang menjadi masalahnya. Karena apa? Karena pengetahuan itu bukanlah seperti air, transferable. Jadi ada botol kosong, saya punya air, saya tumpahkan ke dalam botol itu, nggak bisa begitu pengetahuannya, ya. Serasa barangkali Bapak dan Ibu kalau sudah mengucapkan sesuatu di depan Bapak dan Ibu, di depan siswa, serasa seolah-olah bahwa pengetahuan itu sudah nyampe ke kepala siswa, ya. Nah, ingat bahwa pengetahuan itu adalah tidak transferable, sifatnya tidak seperti air. Nah, kalau tidak seperti air, seperti apa? Seperti gedung ini, bangunan ini. Grand Asrilia ini adalah sebuah pengetahuan besar. Setelah dilaksanakan sesuai perencanaan planning, maka apa? Buatlah model dulu, kalau bisa buat pemodelan, sistem pemodelan. Bapak dan Ibu dalam mengajar juga buat setelah melakukan perencanaan, buat modelnya. Jadi identifikasi, ya, di dalam pemodelan itu sekalipun tidak, itu pemodelan. Nah, model itu adalah tiruan sistem. Sistemnya apa? Sistem yang sebenarnya yang akan dibangun adalah siswa, gitu kan? Buatlah model. Nah, berbasis model ini siswa akan begini, akan begini. Setelah membuat model pembelajaran, kan pelaksanaan pembelajaran, ya. Setelah pelaksanaan pembelajaran apa? Tes the model. Apakah sungguh benar model ini adalah efektif? Apakah efisien, efektif, tercapai tujuan. Efisien, murah harganya, ya kan? Dari sebuah model itu harus dikoreksi sehingga diredesain ulang. Itulah proses engineeringnya. Nah, di dalam model pembelajaran kita mestinya isi kepala siswa itu juga dijadikan bahwa proses pembelajaran apapun untuk menyampaikan suatu pesan HD hingga mencapai C6 kalau bisa. Nah, sekarang itu tuntutan Bapak dan Ibu dengan STEM itu bisa menjangkau tuntutan yang namanya soal-soal yang berbasis yang dikatakan sekarang sedang tren soal apa? Hot, ya. Nah, hot itu adalah berasal dari STEM, gitu kan? Nah, ya. Jadi ini alasan STEM, ya.
Satu, meningkatkan daya saing global, ya, inovasi, ya. Kemudian persoalan mampu saya akan banyak. Nah inilah words problem. Jadi STEM itu bisa dimulai dari masalah-masalah yang ada di sekitar kita dibawa kepada kelas, ya. Nah, karena apa? Nah, untuk meningkatkan daya saing yang tidak mampu keterampilan komputer, yang tidak mampu keterampilan elektronik, yang tidak mampu dengan keterampilan mesin, mengarah ke masalah-masalah problem karir mereka di kemudian hari. Sebelum ke STEM, sebelum ke plan solution, untuk memperkaya plan solution, konsep-konsep, maka saya harus paham dulu, gitu kan? Beberapa alat peraga yang barangkali bisa membangkitkan untuk sebagai trigger STEM. Ya, orang lain ada yang membuat alat seperti ini. Apakah ini bisa nggak menjadi trigger STEM untuk konsep-konsep KD yang Bapak Ibu tuntut untuk disampaikan? Itu aja, ya. Sementara ini ada barang-barang bang ini, silakan dilihat, ditengok. Kalau memang itu bisa membangkitkan sesuai KD, trigger, bisa men-trigger STEM bagi siswa, baik itu dalam pembelajaran PAIK, PJBN, dan sebagainya. Nanti PJBN-nya merubah, memodifikasi alat yang ada ke dalam bentuk yang simpel, sederhana, yang bisa konteks dengan pengetahuan siswa di lingkungan. Pak, selamat bertemu. Saya Muhammad Yani. Saya menjelaskan apa yang mungkin tidak Pak Jadan jelaskan dan menurut saya agak penting untuk dijelaskan. Kawan-kawan, saya ingin perlihatkan ini yang menjadi dasarnya. Ya, ini salary untuk yang bachelor itu S1 mungkin sebenarnya, tapi kalau di sini kan D3 ya. Tapi jadi kalau kita S1 datang ke Amerika dia langsung D3 itu. Gitu. Perusahaan lebih menghormati orang-orang yang keluarin STEM. Nah, ya, ini peningkatannya luar biasa besar. Sedangkan untuk yang tidak STEM itu tidak. Siswanya berseragam, kelasnya juga bagus. Nah, yang keliling adalah ini tambah ini tambah ini tambah ini tambah ini. Selesai ya? Apa saya perlu project ke seleninya begitu? Apakah ini yang disebut dengan hot? Belum ada. Ya, biar kedengar semalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya, untuk tanya kepada anak, bagaimana bentuk dari jeruk itu sendiri? Banyak sekali buah-buahan yang banyak mengandung vitamin C. Di antaranya ada jeruk, seperti gambar di buah ini. Bagaimana kalian bisa menyebutkan apa yang bisa kalian lihat dari gambar di buah ini? Tolong kalian perhatikan serta jelaskan apa kandungan dari buah tersebut. Vitamin apakah yang terkandung dalam buah tersebut misalkan. Apa yang dikandung dalam jeruk ini? Baik, kita buka. Kita coba diskusikan sama-sama dari pertanyaan-pertanyaan itu. Apa warna jeruk itu? Apa bentuk jeruk itu? Ibu sudah. Kalau saya tanya apa warna jeruk ini apa? Orange. Apa bentuk jeruk ini? Udah. Pertanyaan selanjutnya, Ibu, vitamin apa yang terkandung di dalam jeruk? Yakin nggak? Vitamin apa saja? Jadi bukan hanya C rupanya. Bagaimanakah cara mengukur intensitas cahaya pada keadaan pada suasana seperti itu? Baik. Makasih. Jam berapakah foto itu diambil? Empat pertanyaan itu kira-kira golongannya kemana? Ini jawabannya langsung dilihat dari gambar. Ternyata tidak ada tadi kan? Tidak ada. Pertanyaan yang 4 orang teman-teman itu nampaknya ada di sini. Ya, sudah di situ nampaknya. Oh iya, biasanya. Ya, ini klip kertas. Ingin membangun siswa itu membuat
Kan kebanyakan membuat, mencipta itu STEM itu. Membuat sesuatu yang berguna. Contohnya membuat misalkan saklar magnet. Saklar magnet saklar yang digerakkan oleh magnet. Contohnya bahannya satu ini. Ya, kemudian klip kertas, ya. Kemudian nanti bahannya apakah dia kena magnet atau tidak. Kalau tidak, ya harus cari yang bisa ketarik magnet kan. Nah, ketika ada magnet, dia nyambung, gitu ya. Nah, ini bisa dalam satu model pembelajaran STEM untuk memanfaatkan konsep apa? Konsep magnet, ya. Magnet, dia akan tertarik sehingga nyambung. Untuk apa manfaatnya? Sweet magnet ini biasanya digunakan untuk alarm rumah, untuk supaya bunyi kalau jendelanya terbuka, gitu ya. Jendela terbuka, alarm. Kenapa? Di satu jendela pasang magnet yang kecil, satu lagi switch. Begitu dia terbuka atau tertutup, dia akan bunyi, gitu ya. Prinsipnya seperti itu. Ditaruh di mana supaya dia ketika terbuka dia akan nah itu. Bagaimana membuat saklar magnet. Nanti Bapak dan Ibu bisa percobaan. Misalkan kita coba uji ya. Coba anak-anak kamu buat besok proyek ya seperti ini. Nah, alat-alatnya baterai kan sudah kena, kan? Ini hubungan lampu sudah ada, lampu udah biasa kan beli di warung ada dan sebagainya. Buat proyek seperti ini, ya. Ini hanya trigger aja. Dicontohkan trigger STEM ini, oh seperti ini. Contoh untuk memahami penggunaan magnet, gitu ya. Nama saya Ibu Ida Widiawati dari SMP Negeri 12 Bandung. Satu lagi. Kalau saya nama Poppy Nurhaida dari SMP Negeri 29 Bandung. Kegiatan barusan sangat bermanfaat sekali ya, karena bagi kita sebagai guru dengan adanya alat peraga seperti ini sangat membantu sekali. Gitu. Jadi pertama siswa dengan melihat alat peraga saja sudah pasti menarik, apalagi kalau diperagakan. Iya, butuh sekali. Kita mengharapkan dari Dinas Pendidikan ada bantuannya untuk alat seperti ini. Wah, ini saya sudah penasaran. Ini ada rangkaian listrik yang agak berbeda dengan kit set yang
yang ada di sekolah. Nama saya Lea Tatia dari SMA Negeri 35 Bandung. Ini peralatannya sangat menarik karena lebih jelas gitu. Di sini ada petunjuknya kalau mau trigger siswa sesuai dengan arahan yang ingin kita atau target yang ingin kita capai dengan STEM, sepertinya ini lebih mudah digunakan. Sangat menarik. Saya sebetulnya butuh waktu atau guru-guru di sini butuh waktu untuk pelatihannya. Semoga saja ada kelanjutannya. Ya. Sangat mudah-mudahan di ACC sama kepala sekolah dan PISDI